Perkenankan saya Muhammad Hamdani Hidayat untuk memandu acara pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya acara kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan adanya acara ini, semoga ini sebagai salah satu ikhtiar kita, sebagai usaha kita untuk memutus mata rantai COVID-19 yang saat ini hingga hari ini masih belum bisa diberhentikan maksud saya. Ila hadinah wali syafaati Rasulullah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Slamet Anwar. Kepada yang terhormat Kiai Haji Slamet Anwar, selaku Ikatan Alumni Santri Tribakti At-Taqwa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat para masyayikh wabil khusus panjenenganipun Hadratus Syekh Kiai Haji Khalid Amrullah, para sahabat-sahabat, keluarga besar kami, alumni Tribakti At-Taqwa yang berbahagia, dengan biqauli alhamdulillah pagi hari ini kita dapat menggunakan fasilitas modern yaitu halal bihalal dan reuni secara virtual. Semoga ini menjadikan kita selaku alumni yang mampu di bidangnya untuk bisa menambah syiar, terutama para sahabat-sahabat untuk mempermudah bertemu dan silaturahim, dan akan selalu mendapatkan ridho, barokah, maslahah, manfaat di dini wa dunya hatta akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan selalu mendapatkan syafaatnya dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai wabil khusus panjenenganipun Haji Khalid Amrullah nafa'anallah bi'alumihi, sekeluarga besar yang kami takdimi, para sahabat. Pertama, saya atas nama ketua alumni mewakili dalam bulan Syawal ini mohon ridho semua sahabat-sahabat, mohon maaf apabila terdapat kesalahan disengaja atau tidak disengaja, atau mungkin dulu di pesantren memakan sesuatu dari dalam tanpa izin. Ini bulan Syawal. Sekali lagi saya atas nama sahabat-sahabat santri semuanya mohon halalnya dan mohon maaf lahir dan batin, dan tak lupa mohon ridhonya dengan panjenengan Hadratus Syekh Kiai Khalid Amrullah. Yang kedua, mohon doanya selalu semoga kami semua selaku santri atau alumni diberikan kemudahan, kelancaran dalam nasrul ilmi waddin, bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, bisa membawa kemanfaatan seberapapun kami dapat ilmu dari Rama Puja, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan ridho dari keluarga dalam dan para masyayikh semua. Yang terakhir, saya berharap di rutinan Rabu lagi, para alumni yang mengetahui informasi untuk rutinan istighosa setiap Rabu yang diadakan oleh alumni,
Saya mohon untuk bisa selalu mengikuti agar selalu sambung hatinya sehingga kita akan selalu diberikan kemudahan dalam segala hal apapun. Dan dalam acara ini kami juga ucapkan terima kasih sekali kepada junior-junior muda, alumni yang mampu di bidang IT dan mestinya bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Semoga dengan acara-acara seperti ini, dalam acara pandemi, ini tidak akan berlangsung panjang sehingga kita dapat bertemu langsung agar kekeluargaan kita lebih erat, lebih dekat. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari para santri alumni. Mohon ridhonya selalu dari Hadratus Syekh, Mbak Khalik Amrullah dan keluarga dalam semuanya. Dan sahabat-sahabat semua, mari kita saling mendoakan agar selalu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hatinya selalu sambung sampai dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Khalik Amrullah Adnan selaku pengasuh Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatil kiram. Syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Bil khusus para mutakharrijin wal mutakharrijat, para alumni pondok pesantren Tribakti At-Taqwa dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu mengawali aktivitas kita dengan membaca basmalah. Karena dengan bacaan basmalah inilah kita akan mengawali semuanya dengan selalu menyandarkan dengan kepada Allah Ta'ala. Kemudian semua aktivitas kita selalu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan selalu
diawali basmalah, diakhiri dengan hamdalah, semua urusan kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mutakharrijin wal mutakharrijat, biasanya kita selalu melaksanakan silaturahim di awal bulan Syawal dengan bertemu bersama-sama. Kita bersilaturahim untuk menyambung persahabatan kita, menambah kedekatan kita secara langsung. Namun untuk kali ini kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan secara langsung. Tapi alhamdulillah, walaupun hanya melalui media yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kita berharap semuanya akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya bil khusus di hari yaumil kiamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para mutakharrijin wal mutakharrijat alumni Tribakda Taqwa, sebagaimana yang telah sama-sama kita alami situasi dan kondisi yang terjadi, semoga bisa memberikan hikmah yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu memberikan ujian pada kita semuanya. Dan insya Allah ujian-ujian yang sedang kita alami ini akan banyak membawa hikmah kepada kita, khususnya para alumni. Ada satu ungkapan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ahabballahu abdahu ibtalahu. Nalikane Gusti Allah iku seneng putih disandingke marang kawulane, ibtalahu mongko nyupuh sapa Allah marang kawulane. Itu bahasa santrennya begitu. Artinya ketika Allah itu masih memberikan ujian kepada hamba-hambanya, ini menjadi salah satu tanda bahwa Allah itu hamba-hambanya. Oleh karenanya, semoga pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kita ini, bahkan bukan hanya
di Indonesia, tetapi seluruh penjuru alam ini sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih terus cinta kepada umatnya, cinta kepada kita semuanya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana supaya ujian ini tidak menjadi sebuah malapetaka, tidak menjadi azab. Ini yang harus kita sikapi bersama-sama. Lebih-lebih dalam dunia pendidikan, dalam dunia berbangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Bagaimana ujian itu sebatas ujian dari Allah, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menghadapi ujian. Ini yang menjadi problem. Ada satu ungkapan dari ayat Al-Quran yang sudah sering kita baca, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim. Lan Gusti Allah ora bakal nyiksa marang kaume umate wa anta halutawi sira Muhammad iku fihi ing dalam tengah-tengah kau. Ini ungkapan Al-Qur'an. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ora bakal Gusti Allah nyiksa marang kaume, marang umate, marang kawulane wa hum yastaghfirun. Selama hamba-hamba Allah itu yastaghfiru. Yastaghfiru itu minta ampun, senang jaluk ngapura. Nah, dua ini. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Padahal saat ini Rasulullah secara fisik, secara alam nyata, alamul mulki wasyahadah, alam dunia ini Rasulullah sudah tidak ada. Lalu bagaimana Rasulullah ada di tengah-tengah umat, Rasulullah ada di tengah-tengah hambanya Allah. Nah, ini menjadi persoalan. Bagi orang-orang yang beriman tentunya akan meyakini bahwa secara rohaniah Kanjeng Nabi itu selama-lamanya akan selalu bersama dengan umatnya hingga akhir masa nanti secara rohaniah. Maka bagaimana roh Muhammadiyah ini, roh nur cahaya Muhammad ini ada di tengah-tengah kita semuanya. Sehingga nanti kita tidak sampai diberi azab, diberi bencana, malapetaka oleh Allah. Imma fid dunya wa imma fil akhir. Baik di dunia maupun sampai di akhirat. Nah, ini persoalannya. Jadi bagaimana kita itu selalu didampingi oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ada di tengah-tengah kita. Walaupun secara rohani. Maka
Agar supaya seperti itu, satu-satunya cara adalah menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menanamkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seolah-olah Rasulullah selalu berada di tengah-tengah kita. Semangat roh Muhammad selalu ada di tengah-tengah kita. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Ketika kita bisa memperbanyak bacaan-bacaan sholawat itu, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Nah, biasanya yang paling mudah itu kita membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling mudah. Sehingganya nanti kita akan selalu dekat dengan Rasulullah. Rasulullah akan selalu bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Kalau dengan berjamaah, monggo anak-anak kita, santri-santri kita, murid-murid kita, TPA kita itu semarakkan dengan bacaan sholawat. Kalau perlu bikin grup-grup sholawat. Kalau di Tribakti sudah ada namanya Hadroh Al-Mannar. Silakan bikin Al-Mannar dimanapun kita berada. Kalau satu alumni punya satu komunitas bersolawat, membuat satu grup hadroh solawat, tujuannya bagaimana menanamkan jiwa-jiwa Muhammad berada di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Nah, sekali lagi supaya tidak sampai ujian ini menjadi azab dari Allah. Pandemi COVID-19 di negara kita ini tidak sampai menjadi azab kemurkaan Allah, hanya sebatas imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu caranya adalah perbanyak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau yang paling mudah setelah sholat, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 10 kali boleh, 100 kali boleh. Atau ditambah lebih banyak, lebih banyak. Nanti kalau malam hari ditambah lagi. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Bacaan sholawat itu salah satunya adalah menjauhkan kita semuanya dari bencana, dari azab murka Allah. Kalau toh kita diberi fitnah penyakit hanya sebatas imtihan, ujian dari Allah. Dan kita husnudzon, ujian dari Allah itu sebagai tanda bukti bahwa Allah ini masih selalu mencintai hamba-hamba dengan cara diberikan peringatan agar hamba itu lebih bisa berbenah diri menjadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara untuk bagaimana kita itu terhindar dari azab
Allah, siksaan Allah, murkanya Allah, baik di dunia sehingga di akhirat nanti, itu adalah dengan cara perbanyak istighfar. Istighfar. Allah juga berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan azab pada suatu kaum selama mereka itu yastaghfirun. Mereka itu selalu beristighfar kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi selama kita ini mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, kita mohon ampun, ini tidak akan diberikan azab oleh Allah. Semuanya hanya sebatas imtihan. Semuanya sebatas cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dicoba. Yang punya pangkat jabatan itu adalah ujian cobaan dari Allah. Pangkat tinggi. Wes tumpuk-tumpuk. Jadi opo. Diuji oleh Allah. Yang menjadi guru diuji oleh Allah. Mampukah kita mendidik anak-anak kita? Itu diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Wayai masuk. Sudahkah kita bisa aktif untuk menjadi seorang guru mendidik? Bagaimana supaya anak-anak didik kita itu bisa menerima ilmu dari kita? Tentunya dengan kesabaran, dengan keuletan, dan juga mendoakan kepada anak-anak didik kita. Ini diuji. Jangan sampai kita mendidik anak-anak itu, ya yang penting berangkat. Paham, rapaham, urusan. Kita tidak pernah mendoakan anak-anak didik. Siswa dan siswi kita yang penting kita ajarkan paham, rapaham, urusan. Yang penting tak ulang. Jangan begitu. Kita doakan. Nah itu namanya. Kita ini, apa namanya itu, tanggung jawab. Ujian menjadi seorang guru. Yang jadi pejabat juga begitu. Tanggung jawab atas rakyatnya. Itu namanya ujian dari Allah. Apalagi yang melarat-melarat itu diuji oleh Allah. Melarat, rawat. Diuji. Diuji dengan sifat hasud. Dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Dengan saudara-saudaranya sendiri. Diuji oleh Allah. Nah, insya Allah selama itu masih ujian, berarti Allah masih cinta kepada kita semuanya. Dan kita berharap ujian itu akan mampu kita hadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Sehingga pada akhirnya nanti ada hikmah-hikmah di balik ujian itu. Dan kita akan menjadi meningkat derajat makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebaliknya ujian menjadi bencana, menjadi azab untuk kita semua. Naudzubillah. Para mutakhorrijin wal mutakhorrijat, yang terakhir, terima kasih saya sampaikan pada Ketua Ikatan Alumni Santri Tribakti Taqwa yang telah melaksanakan silaturahim hari ini secara virtual. Semoga walaupun kita jauh di mana-mana,
Ada yang di Kalimantan, nyambung apa enggak ini yang di Kalimantan. Ada Kang Nur Syahid, Kang Hizbullah di Kalimantan. Ini bisa nyambung. Alhamdulillah. Ada yang di Bangka Belitung, Pak Kiai Sobirin dan kawan-kawannya. Ada yang di daerah Jakarta, ada yang di Surabaya. Di Surabaya, Kang Hendra itu sekarang jadi tentara, jadi angkatan laut. Tapi semuanya masih satu korp, yaitu Ikasta. Jadi walaupun kita jauh hari ini, tapi sama-sama dekat. Karena silaturahim kita melalui virtual. Ini salah satu hikmahnya di ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dari Riau, Ali, yang dari Jambi, macam-macam. Ini terima kasih saya sampaikan kepada semua alumni. Semoga pertemuan walaupun melalui virtual kita hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan satu wasilah di mana kita termasuk orang-orang yang ahli bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi ahli beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula khususnya para alumni yang hari ini belum bisa silaturahim ke pondok pesantren, juga para wali-wali santri, para jamaah-jamaah yang jauh, kita belum diperbolehkan untuk bersilaturahim secara langsung, namun kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui halal bihalal secara virtual inilah kita berdoa kepada Allah, semua kekhilafan kita, kesalahan kita di Idul Fitri ini betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Al-Fitri itu artinya kesucian. Saya sering menyampaikan, bayi tapi tua, tua tapi bayi. Artinya umur kita sudah tua, tetapi jiwa kita menjadi bersih seperti ketika masih bayi. Karena berkahnya Ramadan, berkahnya Idul Fitri, berkahnya bersilaturahim. Semoga sekali lagi kita dijadikan oleh Allah di hari yang fitri ini betul-betul menjadi suci bersih kembali. Dan kita mampu menghadapi fitnah-fitnah yang datangnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini fitnahnya iblis, fitnahnya setan yang selalu menggoda kepada manusia, sehingga di hari Idul Fitri ini kita diberikan kemampuan oleh Allah mampu menghadapi godaan-godaan yang selalu menggoda pada diri kita masing-masing. Para mutakhorrijin, mutakhorrijat yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, di akhir perjumpaan kita ini saya mengingatkan apapun profesi kita, dimanapun kita berada, tentunya berbeda-beda. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi politisi, ada yang jadi ekonom, bahkan ada yang jadi aparatur negara, dari kepala kampung, kepala desa, sampai di mana saja. Ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kiai. Nah itu alhamdulillah mulai
berdiri pesantren Tribakti di mana? Tribakti At-Taqwa, Tribakti Al-Ikhlas, Tribakti As-Salam, Tribakti Ini siapa mama nih? dan seterusnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kenapa Ada Khalid? kurang dan lebihnya, mohon maaf yang Sudah sebesar-besarnya. selesai Dan pembukaan marilah di Zoom akhir penghujung ini kita tutup dengan lantunan doa kepada Allah. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan menjadi Ramadan yang makbul, diterima. Sebagaimana yang diisyarahkan oleh Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan betul-betul karena Allah, mata-mata mengikuti perintahnya Allah, maka dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka سيكون عيني بركة في الإسلام قبل الموت محمد عند الموت مغفر من بعد الله وهون علينا في سكرات الموت والعفو عند الرحمة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء ولا حول ولا قوة ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا Banatina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ininya sama rumahnya, udah ada rumahnya kan. Lokal sa umay, sama umay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umay cek ngono kae urung-urung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung lu betul sama. Kau apa kita? Mohon maaf kami ucapkan sekali lagi kepada seluruh teman-teman, saudara-saudara dan hadirin yang sudah bergabung dengan Zoom meeting untuk menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya sebelum kita tutup. Baik, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Kiai Haji Khalid Kamlul Adnan selaku pengasuh Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa yang pagi hari ini telah memperkenankan hadir di tengah-tengah kita dalam rangka acara Halal Bihalal dan reuni alumni Ikatan Santri Tribakti At-Taqwa. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota IKASTA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bergabung pada acara pagi hari ini, serta kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin acara pada pagi hari ini berjalan kurang kondusif karena keterbatasan keadaan, karena musibah yang saat ini dan ujian yang saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada beliau Kiai Haji Khalid Kamlul Adnan selaku pengasuh Pondok Pesantren Tribakti At-Taqwa. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Kiai Haji Selamat Anwar selaku Ketua IKASTA Pusat yang pada pagi hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Harapan kita semua semoga dengan acara pagi hari ini, meskipun hadir dan terbatas, maksud kami acaranya terbatas karena terbatas dengan keadaan, serta kita hadir melalui secara virtual, tapi harapan baik dari kita semua ini semoga bisa berjalan seterusnya menjadi sebuah tali silaturahmi kita yang terus berlanjut sampai di kemudian hari. Dan kita doakan semoga negara kita tercinta serta bumi kita tercinta segera kembali normal seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara atas nama pribadi karena hari ini masih hari yang fitri mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf pula apabila pada pagi hari ini dalam memandu acara ada perkataan yang kurang berkenan atau
tingkah laku yang kurang sopan, saya ucapkan mohon maaf. Saya atas nama pribadi Muhammad Hamdan Hidayat, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.